Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur lagi Tuhan, oleh karena berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Ketika kami akan belajar firman-Mu, kiranya kami mendapatkan pengertian. Tuntunan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul penuntun. Dan ayat firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 25 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku." Oke, penjelasannya, Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan." Nah, Ia mengundang kita untuk mempersembahkan kepadanya segala kebingungan dan keperluan kita dan kebutuhan kita akan pertolongan ilahi. Ia memohon kita supaya segera berdoa. Begitu kesulitan timbul, kita harus mempersembahkan kepada Dia permohonan-permohonan kita yang sungguh dan juga ikhlas. Oleh doa kita yang mendesak, kita membuktikan keyakinan kita yang kuat. Kepada siapa? Kepada Allah kita. Kesadaran mengenai keperluan kita memimpin kita untuk berdoa sungguh-sungguh, dan Bapa Semawi kita tergerak oleh permohonan-permohonan kita. Sering orang yang katanya menderita cercaan atau aniaya karena imannya digoda untuk berpikir bahwa dirinya telah ditinggalkan oleh Allah. Di mata manusia mereka adalah kecil. Nah, kepada semua penglihatan musuh, mereka menang di atas mereka. Tetapi, janganlah mereka melanggar angan-angan hatinya. Ia yang telah katanya menderita demi mereka itu dan telah menanggung kesusahan dan kemalangannya tidak meninggalkan mereka. Anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendirian atau tanpa pertahanan. Nah, doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Doa telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, bahkan memadamkan api yang dahsyat. Nah, kita akan mengetahui apa artinya ini bila kita dengar laporan orang yang mati syahid karena imannya. Memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Nah, jika kita menyerahkan hidup kita kepada pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan dalam kedudukan di mana Allah tidak mengadakan persediaan. Apapun keadaan kita, katanya kita mempunyai penuntun untuk memimpin jalan kita. Apapun kebingungan kita, kita mempunyai seorang penasihat. Apapun kesusahan kita, kedukaan maupun kesunyian, kita mempunyai sahabat yang bersimpati. Jika dalam kebodohan kita salah langkah, maka Kristus tidak meninggalkan kita. Suaranya itu jelas dan tandas terdengar, berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Mazmur 72 ayatnya yang ke-12. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Ia akan dipermuliakan oleh orang yang datang dekat kepadanya, yang setia melakukan pekerjaannya. Dalam buku seri Membina Keluarga Jilid 5, halaman 129 dan 130. Mari kita renungkan lebih dalam sebagai kesimpulan pelajaran kita. Saya tidak akan pernah ditempatkan pada situasi di mana saya belum dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, jika ini benar, mengapa saya menjadi cemas saat menghadapi keadaan-keadaan yang sulit? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi firman. Ketika kami bergumul, ketika kami ragu dan takut, kami harus yakin bahwa kami memiliki penuntun kami, yaitu Tuhan yang kami sembah. Dengan permohonan kami, beritahukanlah jalan-jalan-Mu Tuhan kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkan itu kepadaku. Dan Tuhan akan menyertai dan memberkati semua umat-umat Tuhan, kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah bersama. Berkat melimpah akan menjadi bahagian kami semua. Kami dapat lewati hari ini lagi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.